Dan salam dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Bupati yang kami hormati, sudah hadir bersama kita PLT. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Heni untuk bisa menyampaikan maksud dan tujuan. Di Kabupaten Ogan diberikan waktu dan kesempatannya untuk beraudiensi dengan Bapak dan mungkin juga dengan OPD terkait ya Pak ya. Sebelumnya saya juga membawa rombongan, mungkin saya perkenalkan dulu Pak ya. Sebelah kanan saya Pak Sekretaris Pak Sarono, kemudian Dewan Penasehat Pak Haji Saripudin, kemudian Wakil Ketua Pak Darul, ada Ibu Wakil Bendahara Ibu Haja Karyani Pak, dan juga mungkin teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Ibu Heni Primasari serta seluruh jajaran hadir di sini, Wakil Ketua Bapak Darul Akmal, Bendahara sekaligus perangkap Sekretaris Bapak Sarono, juga saya hormati para Dewan Penasehat hadir di sini Bapak Saripudin, dan juga yang saya hormati seluruh yang hadir, para rekan-rekan PWI baik yang dari Kabupaten Ilir maupun pengurus provinsi. Hadir bersama saya di sini ada asisten staf ahli Kepala Dinas Kominfo. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan pemerintah Kabupaten Ilir. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf, mungkin dari kemarin meminta waktu untuk audiensi, tapi karena ada pelantikan kepala desa baru dapat diwujudkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tentunya karena ini ada perubahan PLT Ketua PWI Kabupaten Ilir, tentunya kami atas nama pemerintah berterima kasih dan para jajaran PWI sudah mau berkoordinasi dengan kami pemerintah, dan saya sebagai Bupati Ogan Ilir berharap PWI tetap disinergi dengan pemerintah Kabupaten Ilir. Tentunya sudah saya sampaikan waktu pernah beraudiensi dengan PWI sebelumnya, kalau saya sebagai Bupati tentunya berharap PWI ini mendukung seluruh program pemerintah kabupaten. Tapi bukan berarti tidak boleh memberitakan hal yang buruk terkait pemerintah Kabupaten Ilir. Yang saya harapkan adalah agar hal berita yang disampaikan oleh PWI dapat berimbang apabila ada negatifnya, dan setelah kami tindak lanjuti, setelah kami benahi, tentunya ada berita positifnya setelah kami tindak lanjuti. Karena kami sebagai pemerintah tentunya butuh peran PWI sebagai pengawas langsung apapun bentuk kegiatan, baik fisik non fisik, karena hal tersebut apalagi saya sebagai bupati kadang-kadang kalau tidak nanti berita tidak tahu permasalahan yang ada di lapangan. Tapi dengan adanya berita tentunya saya bisa evaluasi, saya bisa memanggil dinas terkait untuk membenahi hal-hal yang tentunya negatif ataupun tidak berkenan, apalagi yang bersifat merugikan pemerintah dan masyarakat. Membuat berita tapi bisa membantu masyarakat, membantu kegiatan-kegiatan lainnya, dan ikut aktif dalam pemerintah dalam setiap kesempatan. Apalagi dalam rangka HUT ini, dan saya sampaikan kalau bisa para melalui organisasi PWI ini ada standnya, apalagi Pak Saripudin mungkin bisa podcast di stand di HUT OI maupun kegiatan lain, dan lomba-lomba yang diadakan pemerintah kemarin sudah aku sampaikan dengan asisten untuk mengundang organisasi PWI, karena kita sering mengundang Forkopimda, tentunya kami juga mengundang PWI untuk meramaikan seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi individunya jalan untuk memberitakan, tapi organisasinya juga ikut jalan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dan berikutnya terkait organisasi, saya juga berharap terkait sekretariat, kemarin sudah beberapa kali sampaikan, karena saya rencananya di daerah gedung vertikal yang mungkin yang sudah tahu ada kurang lebih 10 hektar, saya rencananya akan membangun gedung satu atap untuk organisasi. Jadi ada PWI di sana, termasuk KNPI, KONI segala macam, dan dibikinkan satu ruang rapat dan juga untuk bersama
termasuk ruang-ruang kebutuhan lainnya. Jadi satu atap itu mungkin diisi bisa sampai 20 atau 30 organisasi. Nah, tapi karena mengingat baru terbeli tanahnya, mungkin belum bisa direalisasikan tahun 2023, tapi saya sudah memastikan kalau nanti PWI akan kebagian tempat sekretariat di wilayah perkantoran vertikal yang ada di Tanjung Baru. Jadi kemarin para rekan-rekan PWI ada beberapa yang datang untuk meminta bantuan sekretariat, tapi bukannya tidak mau, tapi memang sudah dikonsepkan untuk secara bersama-sama satu atap dengan organisasi lainnya. Jadi dibikinkan ruang rapat, dibikinkan ruang audiensi yang bisa dipakai secara bergiliran. Dan juga berikutnya saya berpesan juga kepada PWI, tentunya melalui dinas terkait, Kominfo selalu bersinergi. Saya sering sampaikan kepada Kominfo untuk menjadi filter para PWI ini terkait pemberitaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Saya kadang-kadang bukan tidak boleh berita, tapi jangan sampai berita itu hoax atau yang tidak sesuai fakta di lapangan. Nah, jadi filter Kominfo ini bukan memfilter yang buruk, fakta di lapangannya buruk tidak boleh diberitakan, tapi memfilter yang buruk tapi yang baik diberitakan buruk. Nah, itu kemarin saya menugaskan melalui Kominfo untuk memfilter berita-berita yang hoax, bukan memfilter yang tidak boleh diberitakan. Dan itu saja mungkin sambutan dari saya, dan semoga nanti pada saat ke depan, pada saat mau menetapkan ketua yang baru, saya harap tetap menjaga solidaritas dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena saya berharap siapapun itu, siapapun organisasinya yang berdiri di Kabupaten Ogan Ilir untuk menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Sekian dari saya oleh Kominfo. Kalau Kominfo ini kan tidak mungkin membuat program, misalnya membuat program untuk peningkatan kompetensi, terus mengajak wartawan, itu belum tentu seluruh wartawan itu mau mengikuti apa yang dibuat oleh Kominfo. Dan harapan saya ke depan, karena ini sudah masuk 2023 sebentar lagi, tapi kalau memang bisa di ABT, dianggarkan di ABT Pak Kominfo, ajukan kegiatan termasuk tadi ingin keluar ke sekaligus refreshing dan diiringi dengan BIMTEK atau peningkatan kompetensi. Mungkin narasumbernya nanti minta bantuan Pak Sripudin atau Pak Iklim, mungkin narasumber yang nasional yang bisa diundang untuk peningkatan kompetensi. Dibuat serapi mungkin ya, kalau bisa sehemat mungkin ya, kita mencari manfaatnya. Aturan-aturan pertanggungjawaban yang harus dilengkapi oleh dinas terkait yang kadang-kadang menjadi barrier untuk mengakomodir ada yang tidak bisa dan ada yang bisa. Karena tentunya terkait keuangan dan pencairan ada yang harus dipertanggungjawabkan melalui dinas masing-masing. Dan kalau memang ada yang harusnya bisa tapi tidak dilakukan Kominfo, ya tinggal dikomunikasikan mana yang menjadi ganjalan Kominfo selama ini. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan PPK maupun dengan inspektorat melalui dinas masing-masing. Kritik dan saran yang membangun dan itu bersifat konstruktif bagi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa jumlah media sejak zaman internet ini Pak Bupati ini berkembang luar biasa. Kami kawan-kawan wartawan, kami selaku pemerintah daerah ini sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Pers, kami bertugas memfasilitasi. Namun dengan pertumbuhan yang demikian besar, seyogianya kita juga mulai menyusun langkah-langkah, bukan bermaksud untuk mempersulit, namun agar tetap terjaga kondusivitas, kemudian tumbuh kembang dari seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Mohon maaf kalau saya menganalogikan Pak Bupati sama seperti pot kembang, itu kalau cuma ditanami oleh 3-4 bibit ini akan tumbuh besar. Tapi kalau sudah ratusan bibit tumbuh di dalam satu pot, semuanya akan kerdil, tidak akan memberikan buah yang baik. Nah, ini juga harus menjadi concern kita. Kami selaku Diskominfo, Pak Bupati sudah berusaha semaksimal mungkin dengan ketersediaan anggaran yang ada,
ini untuk mencoba merangkul semua pihak, semua kawan-kawan media dengan tetap mengedepankan profesionalitas. Untuk tahun 2023 ini kami merencanakan untuk melakukan seleksi pendaftaran registrasi awal ini via online Pak Bupati. Harapan kami itu tadi agar bisa memastikan bahwa kawan-kawan media yang siap untuk bekerja sama dengan Pemkab memang secara administrasi ini bisa dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan dengan registrasi lewat online ini dengan batas waktu yang sudah nanti kita tentukan, ini semua rekan-rekan media yang memiliki keseriusan tentu akan dapat bergabung di dalam itu. Sementara ada lagi, mohon izin kawan-kawan, ada lagi media ini yang iseng-iseng. Nah, yang penting hadir Pak ya, siapa tahu dapat. Kayak gitu. Nah, ini mungkin nanti akan dengan sendirinya akan terfilter, akan terbagi. Jadi kita sangat berharap media yang tumbuh berkembang bersama Pemkab adalah media yang memang punya concern, punya perhatian penuh untuk pertumbuhan perkembangan media dan perkembangan kemampuan Kabupaten Ogan Ilir itu sendiri. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya secara perlahan ini akan kita coba sinergikan. Dan terkait dengan usulan program dan kegiatan dari kawan-kawan PPI tadi sudah disampaikan Pak Bupati, nanti silakan disampaikan proposalnya, kita akan diskusikan dan itu kita akan coba usulkan. Kita akan lihat nanti celah di proses penganggaran di APBDP atau 2024 ke depan. Di selain PWI Pak Iya. Nah itu kami berharap untuk paling tidak lapor sebagai terdaftar di Kesbangpol Pak. Itu kan sesuai Permendagri nomor 57 tahun 2017. Jadi seluruh organisasi LSM, organisasi profesi itu harus paling tidak daftar lapor di Kesbangpol. Itu saya jawab, terima kasih.